Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Berbagai suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Realitanya, isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Belakangan ini, negara kita ternyata dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi jadi pemercik utama, rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan-tindakan negatif, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di sekitaran masyarakat. Akibatnya, berbagai konflik internal pun muncul dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri lambat laun berujung pada tindakan kekerasan dan vandalisme. Bayangkan, jika seandainya posisi kita berada di lingkungan minoritas, besar kemungkinan bisa saja kita diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Nggak dapat dipungkiri pula, agama pun kini dijadikan sebagai kekuatan politik oleh segerombolan pelaku intoleransi. Sebagai umat beragama yang cinta damai, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan menghargai kepada sesama. Sejatinya, perbedaan ini mengajak kepada umatnya untuk selalu menjalin kehidupan yang harmonis kepada manusia lainnya. Islam juga sangat menjunjung tinggi keadilan bagi siapa saja tanpa memandang apapun latar belakangnya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dari uraian tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya Allah tidak melarang umat Islam dalam berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi hingga berbuat adil kepada orang-orang di luar Islam selama mereka tidak memerangi kami karena agama, seperti yang ditafsirkan untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Saja dengan agama lainnya, seperti Kristen yang mengatakan bahwa sebagian umat Kristiani diajarkan untuk saling menghargai, mengasihi sesama, dan berbuat baik pada mereka serta menolong mereka ketika dalam kesusahan. Tetapi dengan menyetujui apa yang mereka pahami, menerima apa yang mereka katakan sebagai kebenaran. Hal ini bukan lagi merupakan toleransi melainkan kompromi jika dilakukan. Seperti dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 7-8 yang ditafsirkan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi Dia, tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Dalam agama Katolik juga menyampaikan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39, Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seseorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama. Mencegah perpecahan akibat perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari sedari dini.